berangan, tidak jujur. Jadi orang yang cinta kepada Allah bukanlah terungkap dengan sesuatu pengucapannya, akan tetapi hatinya yang selalu membenarkan, hatinya yang benar, pikiran yang benar, lisan yang benar, dan perbuatan yang benar. Jujur di situ. Karena diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sekali kita terbiasa berbohong untuk menutupi diri kita, maka akan menjadi kebiasaan. Kalau bohong itu akan cepat menjadi suatu kebiasaan. Yang sulit itu jujur, yang dibiasakan itu jujur, yang sulit sekali untuk berkata jujur. Untuk memulainya itu memang berat. Tetapi kalau orang yang telah terbiasa jujur, dia akan berkata jujur. Tapi kalau orang ianya sekali berdusta, dia akan coba mengambil senjatanya itu untuk berdusta. Maka itu berhati-hati. Jangan membiasakan kita itu berdusta. Oh, nggak apa-apa berdusta sekali ini aja. Akan menjadi suatu kebiasaan nanti itu. Ketika telah menjadi suatu kebiasaan, sulit kita untuk merubahnya. Maka akan berat menyiksa diri kita. Maka sebelum tersiksa diri kita, jangan sekali-kali itu kita berusaha berniat untuk berdusta kepada orang. Jujur saja. Lega kita itu. Hati itu lapang saja. Contoh kan. Dia pergi tempat ceweknya, apel-apel umpamanya, dipakainya baju-baju keren-keren. Pakai-pakainya keren-keren semuanya. Wah, abang keren amat. Abang kerja di mana? Abang, kerja abang punya perusahaan, dek. Iya, bang. Iya. Rupanya si abang ini pembohong. Pembohong abangnya ini. Pakai parfumnya. Diganti-gantinya mobil-mobilnya. Rupanya mobil-mobil rental kan. Diganti-gantinya mobil-mobilnya. Agar melihatkan cewek-cewek cantik ini. Cewek zaman sekarang kalau misalnya melihat itu, maaf ya, bukan semuanya, tetapi kebanyakan. Kalau sudah diberikan uang-uang, diberikan apa itu, maka akan menjadi sesuatu santapan buas daripada buaya darat. Maka saya tekankan kepada bunda dan bapak kita, jangan kita terlena dengan keuangan-keuangan dan seperti hal-hal yang saya sampaikan tadi itu. Apalagi perempuan, jangan. Target daripada buaya darat itu adalah fisik. Jaga itu fisik, marwah, izah dan ifah itu harus jelas itu. Harus dipertahankan. Jangan nanti tergoda-goda. Telah disantap nanti dia pergi, rusak diri jadi dia. Jangan mau seperti itu. Itu kelakuan-kelakuan buaya darat. Kita ini mau jadi kadal aja tidak lulus, apalagi mau jadi buaya darat. Mau jadi kadal aja tidak lulus. Itulah umpamanya kalau orang-orang yang ianya ingin berbohong itu dia akan menampilkan suatu kebaikan-kebaikan dulu kepada kita. Pasti ada targetnya kepada kita. Ada targetnya, itu harus hati-hati kita itu. Kenapa selalu ditekankan? Karena kita harus membaca situasi dimanapun kita berada. Agar kita tidak tertipu dengan lingkungan, dengan situasi tadi itu. Harus peka kita di situ. Orang-orang yang betul-betul tulus, orang-orang yang manipulatif, orang-orang yang berniat jahat kepada kita, periksa dahulu. Jangan cepat percaya kepada orang lain. Dengan kita boleh bersangka baik, boleh kita berprasangka baik, tetapi hati-hati. Kita dianjurkan berprasangka baik, tapi harus ada warak juga. Nggak boleh tidak, harus seimbang. Ini kehidupan akhir zaman, banyak zaman fitnah. Hati-hati di situ kita. Nanti dilihatnya motornya keren-keren, baju-bajunya keren-keren. Wah, kerennya abang ini, duitnya banyak. Nggak tahu dia manfaatkan. Itulah. Berhati-hati kita ya. Sebagian ulama berkata, para ulama fikih bersepakat atas 3 perkara yang akan membawa keselamatan. Islam yang bersih dari hal-hal bid'ah dan hawa nafsu,
kejujuran kepada Allah dalam beribadah, makan makanan yang baik. Seorang yang berkata kepada Suhail, dasar apa yang kita jadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah ini? Suhail berkata, kejujuran, kedermawanan, dan keberanian. Orang itu kembali bertanya, apalagi Suhail? Menjawab, ketakwaan, rasa malu, dan makanan-makanan yang baik. Junai Al-Badadi menafsirkan firman Allah agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Junai berkata, para pendusta akan bertanya tentang kejujuran yang dilakukan oleh orang-orang jujur di sisi Allah. Ini merupakan hal yang berbahaya bagi para pendusta. Jadi di sini ada hakikat dan tingkatan daripada kejujuran. Ketahuilah, lafal sidik digunakan dalam 6 makna, yaitu jujur dalam berkataan, jujur dalam niat dan keinginan, jujur dalam hasrat, yakni azam, jujur dalam memenuhi hasrat, jujur dalam perbuatan, dan jujur dalam merealisasikan semua makom agama. Seorang yang berlaku jujur dalam 6 hal di atas, maka disebut ianya orang-orang yang jujur, dan tidak jujur seseorang melainkan tingkatannya. Dan tindakan jujur seseorang melainkan tingkatannya. Pertama, jujur dalam perkataan. Kejujuran dalam perkataan dapat diketahui ketika ia memberikan suatu berita, baik yang berkaitan dengan peristiwa masa lalu atau yang akan datang. Selain itu juga ketika menepati janjinya dan ia tidak melakukan sumpah palsu. Dan setiap orang berkewajiban untuk menjaga lidahnya selain mengatakan yang benar. Kenapa? Kita melihat dulu daripada perkataannya. Apakah perkataannya itu ketika kita menaruh pesan kepadanya berlebih atau mengurangi? Kebanyakan perkataan itu dilebihkan. Lagi asik berbicara ini untuk menyenangkan hati orang, lalu dilebihkan perkataan itu. Itu tidak baik. Lalu untuk mengurangi rasa sakit hati orang, lalu kita kurangi pesan tadi itu juga tidak baik. Jadi jujur dalam suatu perkataan itu adalah sesuatu amanah yang diberikan kepada kita, tidak melebihi dan tidak mengurangi. Sebagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu daripada Allah, Rasulullah tidak pernah mengurangi dan tidak pernah menambahi. Itu maka dikatakan sifat wajib kepada Rasul yang pertama itu sidik, jujur. Maka dari kecil Rasulullah sampai dewasa diberikan gelar ianya Al-Amin, pemuda yang jujur. Jangan hanya kita berbicara untuk menyenangkan hati seseorang, lalu kita tambah-tambahkan kosakata agar orang itu bahagia. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau sudah biasa kita untuk menyenangkan hati seseorang tadi itu, maka tindakan kita itu sama dengan penipu. Karena apa? Karena bisa dia tersinggung, nanti tidak adanya kedekatan lagi, ada hal hasil kita itu ada sesuatu hal yang sumber daripada dia. Terkaitan daripada materi kah? Terkaitan kepada jabatan kah? Keterkaitan daripada fisik kah? Sehingga selalu kita senang-senangkan hati orang. Tidak boleh. Maka seseorang harus berteman ianya dengan orang jujur. Ketika kita salah, dia tahu, oh kamu salah, tidak boleh begitu. Itu lebih baik kita berteman daripada orang yang ianya ketika kita salah, lalu dia tidak mau mengungkapkan kesalahan kita, hanya menyenangkan hati kita, bermakna teman tadi itu tidak baik untuk ditemani. Tidak baik untuk ditemani. Karena akan merusak diri kita. Akan merusak diri kita. Ada teman yang sebagaimana kita berteman, ada kita salah. Umpamanya saya nampak umpamanya lagi mabuk-mabukan. Nampak sama dia. Sebab itu saya pulang, besok paginya mandi, segar, dia datang. Kamu kemarin saya lihat minum. Iya. Jangan kamu minum lagi merusak dirimu. Tidak baik itu. Bagusan kita kalau misalnya daripada kamu minum, bagus kita jalan. Kita lihat pemandangan-pemandangan. Kita lihat
teman-teman kita silaturahmi, mana teman-teman kita yang sakit, daripada kamu minum begitu, nggak bagus pada kesehatan kamu. Kesehatan kamu saja itu sudah tidak bagus. Apalagi kamu tidak sadar diri nanti. Bisa hal yang lain tidak terjadi. Bisa hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah itu teman yang bagus, yang dicari, menegur kita. Ada nanti umpamanya kita ganggu-gangguan cewek, nampak sama teman kita tadi itu. Ngapain kamu ganggu-gangguan cewek? Kalau kamu dekat sama wanita, yang suatu wanita itu, nanti kamu dekat lagi dengan wanita lain, kamu tahu nggak penyakitnya apa? Menukar-nukar pasangan seperti itu. Nanti penyakit loh. Kamu tahu tidak perempuan itu bersih atau tidak? Lalu kamu dekati, kamu goda-godain. Lalu kamu godain ini, nanti kamu godain ini. Kan kamu memperturuti hawa nafsu kamu, syahwat kamu seperti itu. Tidak bagus itu. Saya bukan munafik, tidak. Tetapi saya menginginkan kesehatan hatimu, kesehatan jasmanimu. Cari teman seperti itu. Cari teman seperti itu. Kalau kita belum ada pembimbing, carilah jujur. Orang-orang yang jujur. Tapi kalau sudah ada pembimbing tadi itu yang menasihati kita. Yang selalu mendobrak kita. Yang selalu membanting kita. Yang selalu menguatkan mental kita. Dia akan melihat dulu kadar-kadar kita. Yang patut dibantingnya akan dibantingnya dulu itu. Sehingga tumbuh semangatnya itu. Dia tidak akan mau tergelincir sedikit pun kita, baik dalam kita sholat, maupun dalam keadaan zikir, baik dalam keadaan apapun itu. Tidak mau dia tergelincir kita. Maka dalam satu tingkat-tingkatan tadi itu dia menegur kita. Jangan begitu, harusnya begini. Kalau temu begini caranya mengobatinya begini. Etikatnya begini, tidak ada anjurannya begitu. Selalu dia memberikan masukan kepada kita. Tidak dibiarkannya kita. Dalam satu kelalaian dia tidak mau dibiarkannya kita. Bahkan kita dalam sesuatu kelalaian pun dia datang, dia menegur kita itu. Itu namanya sayang kan Bu ya? Yalah, sayang itu bukan seharusnya berbicara lemah lembut. Hai bunda-bunda, jangan begini ya. Pret. Kalau ada salah bunda tadi itu ya tetap salah lah. Bunda jangan lain kali jangan dilakukan ya. Mana ada begitu? Dia ada perlu lemah lembut, ada perlu ketegasan, ada perlu datar, ada perlu turun bahasa tadi itu. Tidak semuanya flag, tidak. Melihat situasi dan kondisi daripada kejiwaan tadi di saat kita komunikasi tadi itu. Apa dampak-dampak daripada grafik suaranya tadi itu. Iya, sama lemah lembut begitu. Kalau salah tetap salah. Ya, kita lanjutkan. Kejujuran dalam perkataan dapat diketahui ketika ia memberikan suatu berita, baik yang berkaitan dengan peristiwa masa lalu atau yang akan datang. Selain itu, juga ketika menepati janji dan tidak melakukan sumpah palsu. Dan setiap orang berkewajiban untuk menjaga lidahnya, selain mengatakan yang benar. Barang siapa yang menjaga lidahnya dari perkataan bohong ketika memberikan kabar atau berbicara, maka ia dikatakan orang yang jujur. Contoh, pernah saya mengatakan, ini kita ambil kepada yang lain. Orang ini berbicara, adakah saya melakukan suatu kesalahan? Sekiranya ada saya merayu-merayu, tolong ungkapkan. Dia mengatakan, saya tidak akan merayu-rayu bunda awalnya. Lalu berjalan, rupanya ada yang dirayu-rayunya bunda-bunda kita. Bermakna itu tidak jujur. Tidak jujur itu. Tidak bisa dia membenarkan kata hatinya tadi itu. Sehingga pengontrolan diri itu tidak ada. Maka kejujuran itu tidak terlepas daripada pengontrolan diri. Seseorang yang ianya, kalau ada saya salah, ungkapkan. Adakah saya merayu, ungkapkan. Kalau saya umpamanya ada melakukan itu, saya akan memperbaiki. Dikatakannya dulu, tidak ada. Nah inilah yang perlu kita merupakan prinsip kepada diri kita tadi itu. Yang sebagaimana kalau kita berbicara umpamanya A, ya tetap A.
Tidak boleh bertukar menjadi B. Kecuali sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan. Seperti keadaan. Berbeda dengan sesuatu hal perayu-rayuan tadi itu. Kalau A daripada awal tetap A yang terakhir. Tidak boleh berubah. Karena itu adalah prinsip yang harus dipertahankan. Norma-norma dan amanah kepada diri kita sendiri. Kalau kita sendiri yang tidak amanah, kalau kita sendiri yang tidak jujur, otomatis jemaah itu akan hilang. Otomatis dalam sesuatu apa kita itu akan hilang. Marwah daripada kita itu akan hilang. Bagaimana orang yang dapat mempercayai kita lagi sementara kita saja tidak amanah kepada diri kita sendiri? Ini yang dikatakan jujur dengan perkataan. Kalau kita mengatakan A, ya tetap A. Tidak boleh berubah-ubah. Walaupun pahit, tetap kita telan. Walaupun pahit, tetap kita telan. Pahitnya bagaimana? Banyaknya goda-godaan, banyaknya apa kita tetap prinsip kita. A tetap A, B tetap B. Tidak boleh berubah-ubah. Karena ini adalah menyangkut akhirat. Setiap perkataan kita ini. Karena setiap perkataan itu akan diminta pertanggungjawaban. Sesuai tidak perkataan kita itu dengan tindakan. Kita mengatakan tidak merayu, lalu di ujungnya kita merayu, atau di pertengahannya merayu, bermakna tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatan. Tetapi kalau umpamanya perkataan itu A, pertengahan A, ujungnya A, orang itu dapat dipercaya. Orang itu dapat dipercaya. Tetapi kalau sudah berbelit-belit perkataannya, itu sudah. Sudah banyak jalan pemikirannya untuk mengakali kita itu. Kalau sudah berbelit-belit. Maka saya tidak suka berkata-kata berbelit-belit. Saya mendengarkan kata berbelit-belit, langsung saya bantah itu. Karena saya tidak menyukai itu. Dari A tertukar kepada B, saya tidak suka. Kalau A tetap A. Perkataan itu. Karena apa? Perkataan itu cerminan daripada hati kita. Perkataan itu cerminan daripada jalan pikiran kita. Bagaimana orang yang dapat percaya kepada kita sementara kita berbelit-belit dan berubah-ubah di setiap situasi? Labil namanya. Labil dalam berkata tadi itu labil, maka tidak bisa kita menjadikan pedoman. Nah, itu salah satu sifat wajib daripada Rasul. Dan salah satu sifat kepemimpinan harus mengikuti sifat Rasul. Jujur. Yang kedua, jujur dalam niat dan keinginan. Hal ini berkaitan dengan masalah ikhlas, yaitu setiap perbuatan dan ibadah yang dilakukan semata-mata karena Allah, akan tetapi ketika perbuatannya dinodai dengan keinginan selain Allah, maka ia disebut dengan pembohong. Yang dikatakan kadzib. Contoh, kata hati kita mau berbuat baik. Mau berbuat baik, contohnya, ingin menolong seseorang. Waalaikumsalam, Bunda Desti. Lalu, niat tadi itu tertunda dengan banyaknya jalan pikiran dan menjadi sesuatu alasan. Oh, nanti saya bantu, dia tidak mau minta terima kasih. Oh, nanti saya membantu, dia mencuitkan saya. Kata hati satu lagi, ngapain lu bantu? Nggak usah aja kamu bantu itu, biarkan saja. Kata hati satu ini. Oh, lalu dibenarkan juga. Oh iya ya, ngapain saya bantu? Padahal hati itu telah terdorong nanti berbuat baik. Itu kebohongan itu. Itu kebohongan dengan keinginan kita. Itu telah ternodai niat yang baik tadi itu. Ternodai dengan sangkaan, ternodai dengan tipu daya setan. Maka dikatakan, ketika kita berniat baik tadi itu, segera lakukan. Contoh, datang azan, segera lakukan. Berniat kita puasa, segera lakukan. Membantu orang lain, segera lakukan. Mendoakan orang lain, segera lakukan. Jangan ada penundaan-penundaan. Karena penundaan tadi itu termasuk adalah langkah awal daripada kelalaian. Orang-orang yang lalai. Ketika ada perkataan buruk, jangan segera kita lakukan. Kita sabar kita. Jangan kita lakukan. Oh, ini bukan kehendak Allah. Tetapi ini adalah sesuatu tipu daya daripada nafsu, tipu daya daripada setan. Astaghfirullahaladzim. Ketika berbisik untuk melakukan suatu kebaikan, selalu tunaikan. Maka di situ orang-orang beriman segera ianya menunaikan suatu kebaikan. Ini jujur dengan keinginan. Yang tadi itu jujur dengan perkataan, yang kedua jujur dengan keinginan. Jangan dialih-alihkan. Kecuali ada pertimbangan
yang ianya untuk kemaslahatan umat nantinya. Itu baru dipertimbangkan nantinya. Dimatangkan dulu di situ, baru ditunaikan. Kalau untuk ibadah yang apa, sholat, zikir, dan banyak melakukan sesuatu apa, langsung kita lakukan. Jangan ditunda-tunda. Kecuali untuk kemaslahatan umat. Segera juga dilakukan, tetapi butuh pertimbangan yang matang di situ. Adakah kita nanti itu dengan orang banyak adanya ujub, kita tahan di situ. Adakah kita bergaul dengan orang banyak tadi mengharapkan sanjungan, kita tahan di situ dulu. Baru kita tunaikan. Kita lepaskan dulu penyakit-penyakit hati itu dulu, baru kita tunaikan sehingga berjalan dengan baik. Nah, ini yang dikatakan bersabar dulu untuk niat baik, untuk kemaslahatan umat, menepiskan sanjungan, menepiskan ujub dan riak, menepiskan merasa lebih baik di hati kita dulu. Kita tenangkan dulu, bersuci kita, istinja batin kita dulu. Dan begitu juga dalam niat segera kita sholat tadi itu dan yang lainnya. Itu yang jujur dengan keinginan. Sebagaimana dalam riwayat hadis yang telah kami sebutkan tentang keutamaan ikhlas, yaitu hadis 3 orang yang dihisap oleh Allah. Salah satunya adalah orang alim, dan ketika ditanya, apa yang kamu lakukan dengan ilmumu? Orang alim itu berkata, aku telah melakukan ini dan ini mengajar. Maksudnya ini adalah mengajar. Lalu Allah berkata, kamu bohong. Kamu melakukan itu agar kelihatan kamu orang alim. Agar kamu kelihatan orang alim. Kamu bohong, kata Allah. Orang ini tidak berbohong kalau dahulu ia mengajarkan, akan tetapi ia berbohong atas niatnya, maka disebut pembohong. Atas niat saja itu disebut pembohong. Niat tadi yang sempurna adalah contoh. Niat itu kan terbit langsung tergerak di situ hati untuk melakukan sesuatu kan. Setelah dia terbit melakukan sesuatu kan berkata-kata. Sebelum terbit itu siapa yang menggerakkan? Apakah nafsu ataukah setan atau Allah? Kita periksa dulu di situ. Kalau nafsu, itu dikata Allah pembohong. Karena kelihatan kita itu alim. Kalau setan itu adalah menjadi suatu ujub kepada diri kita. Kalau karena Allah terbit di situ. Aku tidaklah berilmu kecuali Allah yang memberikan tahu. Aku tidak pandai kecuali Allah yang mengajarkan. Bermakna niat tadi itu yang datang yang betul-betul kamal sempurna niat tadi itu lillahi ta'ala. Karena Allah. Contoh, kita periksa. Kita ingin berbuat baik. Kita periksa dulu. Apakah ini nafsu saya ingin disanjung orang atau hawa kalbu ini agar dapat kita itu sesuatu hal yang dikatakan di situ sebagaimana ingin pujian atau ini tipu daya setan. Kita periksa dulu. Oh, aku tidak bisa mampu berbuat baik. Aku dimampukan Allah untuk berbuat baik. Jauhkanlah aku ya Allah daripada sifat ujub, daripada sifat riya, daripada tipu daya setan. Sesungguhnya berbuat baik ini tak luput daripada kemudahan dan pertolongan-Mu ya Allah. Di atas ilmu-Mu ya Allah, di atas kudrah-Mu ya Allah, di atas iradah-Mu ya Allah, di atas kasih sayang-Mu ya Allah. Maka Engkau dimampukan untuk berbuat baik. Ini yang dikatakan niat yang jujur karena Allah. Ini yang dikatakan niat jujur karena Allah. Terkadang kita begini, ada niat baik kita itu untuk melakukan suatu sholat, tetapi setelah kita sholat itu dilihat orang ramai, kita ada timbul kebanggaan di hati kita setelah melakukan ibadah tadi itu. Itu bukan karena Allah, itu ada sifat ujub di diri kita. Itu yang dikatakan orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Itu pembohong kita. Berdusta dengan keinginan tadi itu. Maka semakin dihalusnya kajian, maka semakin takut kita itu di dalam hal tadi itu berniat tadi itu. Yang macam-macam itu. Kadang-kadang kita berzikir ini. Setelah kita berzikir timbul kebanggaan. Itu hawa kalbu. Ujub. Hawa nafsu itu. Kita tahu itu semuanya karena Allah. Kenapa kita berbangga diri? Itu yang dikatakan dusta oleh pendusta, kata Allah. Itu dikatakan pendusta dengan keinginan tadi itu.
Sudah dijelaskan tadi, daripada Allah, beserta Allah, jalan Allah, kepada Allah. Tidak ada selain daripada Allah. Di saat kita memberi tadi, diberikan kemudahan oleh Allah. Itu dikatakan dari Allah. Beserta Allah, melalui ilmu kudrah dari Allah. Di jalan Allah, hati yang selalu menghadap kepada wajah Allah. Kepada Allah, ridhonya. Tujuan kita hanya kepada Allah. Kembali kita kepada Allah, bukan kepada amal. Ya, harus cepat istighfar itu, Saudaraku Agus. Nah, ini yang dikatakan daripada niat saja kita kadang-kadang tidak jujur dengan diri kita. Sebagian ulama berkata, kejujuran adalah kebenaran nilai-nilai tauhid. Yang mana nilai-nilai tauhid tadi itu? Kita berbicara melalui Allah. Kita melihat melalui Allah. Kita mendengar melalui Allah. Nah, ini dikatakan nilai-nilai tauhid tadi itu. Kejujuran itu harus ada di situ pengontrolan diri, kesabaran, dan keikhlasan. Di kejujuran itu. Setelah ditegaskan, kita melihat, ini alat melihat, kita melihat karena diperlihatkan. Bermakna, ini adalah terjalinya ilmu kudrah dari Allah. Tampaknya sekalian alam ini di atas ilmu kudrah dari Allah. Kan melalui Allah. Daripada Allah. Kalau kepada Allah, pandanglah wajahnya selalu. Itu nilai-nilai tauhid dikatakan di situ. Diperlihatkan, maka kita dapat melihat. Diperlihatkan, dapat kita keterangan. Diperlihatkan, dapat kita menyaksikan. Contoh. Apa contohnya kalau kita mengaji diri? Ketika jasad dicabut ruh tadi itu, diperlihatkan kita lagi tidak? Diperdengarkan lagi tidak? Tidak kan? Tidak diperlihatkan. Tidak diberitahu lagi, tidak didengarkan lagi. Kan begitu? Ya, kalau dicabut ruh. Betul, Bu ya. Nah, bermakna ruh tadi itu diperlihatkan Allah di atas nurullah ada. Di atas nurnya. Bermakna kita melihatnya di atas nurnya. Melaluinya. Itu dikatakan karena Allah. Yang ada di tampil sini mulai dari jajaran kekinian sampai sudah digambarkan tadi, dianalogikan. Ketika ruh tadi itu dicabut oleh Allah, tinggal jasad ini kita tidak lagi melihat dan mendengar, merasa pun tidak. Diberikan oleh Allah ruh ditiupkan tadi itu bermakna terpancar nurullah di situ. Dengan nurullah lah kita dapat melihat melalui Allah. Sudah jelas di situ. Itu etikat pertama untuk dikatakan karena Allah. Melalui Allah, beserta Allah, kepada Allah. Sudah jelas, Buddha Dharma? Buddha kita? Maka pandang kepada diri itu maksudnya. Menyaksikan kasih Allah. Ditampakkan kepada jasad kita. Kalau ketika ditampakkan kepada ruh tadi itu nurullah, maka tampak kepada jasad kita nurullah. Bermakna apapun yang kita lakukan melalui Allah. Harus bebas dulu daripada penyakit-penyakit hati. Baru Allah tiupkan, embuskan waridat ilahiyah, cahaya keilahiannya dalam hati tadi itu. Itu yang dikatakan di ruh tadi itu cahaya asal. Kepada alam semesta dan seluruh makhluk Allah, cahaya asal, nurullah. Itu telah diberikan oleh Allah. Terkadang terhijabnya tidak mengetahui karena keinginan-keinginan banyak dan tipu daya setan. Sedangkan hembusan cahaya waridat oleh Allah, cahaya ilahiyah di dalam hati tadi itu berbeda. Orang-orang yang dikendaki. Kalau cahaya asal ini sebagai penopangan, langit dan bumi beserta isinya penopangnya ilmu qudrah dari Allah. Sebagai penopangan. Tetapi kalau waridat ilahiyah bagi orang-orang yang dikendaki. Di situ ada perbedaan.
Di situ ada perbedaannya. Sebagian ulama berkata, kejujuran adalah kebenaran nilai-nilai tauhid. Allah Ta'ala berfirman, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang munafik itu benar-benar pendusta. Artinya kejujuran adalah tauhid dan kebohongan adalah munafik. Begitu pula orang-orang munafik berkata kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau adalah benar-benar seorang Rasulullah. Perkataan mereka benar, akan tetapi Allah mengatakan perkataan itu mereka berbohong. Karena apa? Di belakang Nabi dia mengejek-ngejek Nabi. Bukan daripada perkataan melainkan hatinya. Oleh karena itu salah satu makna jujur adalah ketulusan niat atau ikhlas, maka seluruh orang yang jujur harus berlaku ikhlas. Maka dikatakan tadi adalah orang yang jujur dia ada ikhlas, ada introspeksi dirinya. Nanti kalau misalnya dia sudah ikhlas, maka akan terjadi kepada anggota tubuhnya itu refleks, murni. Murni. Contoh, kemurnian itu adalah sesuatu terbebasnya seseorang tadi itu daripada tekanan hawa nafsunya, tekanan daripada pemikirannya, tekanan daripada tipu daya setan. Tidak tertekan dia di situ. Wilayahnya dalam kemurnian. Sehingga geraknya itu refleks dalam kebenaran, dalam yang hak. Sehingga geraknya itu refleks dalam yang hak. Itu murni. Contoh, ketika ianya melakukan sesuatu, refleks dia melakukan sesuatu. Tanpa ada tekanan pemikiran, tanpa keinginan yang berlebihan, tanpa tipu daya setan. Sehingga di situ dia murni, tanpa apapun ianya merasa apa lagi. Karena murni datang daripada Allah. Dia melakukan karena Allah, beserta Allah, kepada Allah, jalan Allah. Itu murni. Sebagaimana seseorang, kita ambil analogi, berada di atas sebuah gedung, diambil 2 tingkat atau 3 tingkat. Ketika seseorang ini dalam keadaan sadar, maka pada saat itu ia melihat ke bawah, meloncat ke bawah, pasti akan ada tekanan di pikirannya. Dia berpikir kalau tiba di bawah nanti akan dia jatuh, patah. Luka-luka setidaknya. Dia berpikir dan telah berprasangka hal itu terjadi luka dan patah. Sehingga timbul was-was dan keraguan di hatinya dan tidak mau dia terjun ke bawah. Sementara orang yang refleks di bawah alam kesadaran, ketika seseorang tadi itu terkejut, meloncatnya kadang-kadang tanpa dia sadari dapat. Terkadang dia meloncat dengan sendirinya sampai di bawah dia tidak ada apa-apa. Pernah tidak terjadi seperti itu? Nah ini yang dikatakan di bawah alam sadar. Selama orang menyadari, maka saya tidak bermain dalam sesuatu kesadaran itu. Karena sesuatu kesadaran itu masih ada pengakuan. Bermainlah di bawah alam sadar dalam satu gerak yang murni, betul. Coba perhatikan. Dulu kita ada sesuatu umpamanya di belakang itu marah bahaya. Refleks saja meloncat kita ke bawah. Sampai di bawah tidak ada apa-apa. Pernah tidak begitu terjadi? Iya, pernah Bu ya. Coba kalau misalnya di gedung tadi itu kita berpikir mau jatuh ke bawah tadi itu, kita telah berprasangka, oh ini akan terjadi luka. Oh ini terjadi ini apa? Karena masih menyadari. Menyadari itu masih ada indrawi. Masih indrawi. Yang murni itu refleks. Refleks murni. Dan contoh, orang yang ilmu itu tertanam di hatinya, dia akan refleks berbicara. Orang yang menghafal, hafalan, dia bermain di pikiran. Kalau hilang hafalannya itu, dia akan susah berbicara. Dia perlu mengingat lagi apa yang diketahuinya. Itu hafalan namanya. Kalau orang yang telah refleks, duduk ilmu itu di hatinya. Refleks nanti dia menyampaikan sesuatu itu. Secara spontanitas, secara langsung. Tetapi kalau seseorang yang ianya berbicara di atas keilmuan hafalan, maka dia akan mengingat-ingat dulu apa yang dibicarakannya. Ketika dia mengingat lupa, akan terjadi kerusakan. Akan terjadi kerusakan tadi itu. Karena dia masih menyimpan dalam sesuatu memori bentuk hafalan. Sementara ilmu tadi itu di hati telah refleks nanti itu. Allah sendiri yang memberikan. Refleks. Itu perbedaannya. Itu perbedaannya. Maka hafalan tadi itu masih dalam ijab
Yang murni itu di hati. Yang murni itu di hati. Karena kenapa ilmu tadi di hati? Karena dia telah mengamalkan. Seseorang yang telah mengamalkan ilmu, tetap duduk ilmunya itu di hati karena hatinya telah membenarkan. Membenarkan lalu berbuat fi'il. Dan sesuai dengan kaulinya. Tetapi kalau orang masih menghafal-hafal di dalam sesuatu apa itu yang dihafalkannya, itu belum mustahil dia untuk mengamalkan itu. Itu hafalan semua itu. Dalam 10, satu palingan dia mengamalkannya. Kalau orang yang telah duduk di hatinya, insya Allah semuanya akan diamalkannya. Walaupun satu dia ketahui tetapi diamalkannya. Berbeda dengan hafalan tadi itu. Itu perbedaannya. Kamu ini Enik Monica sudah saya larang untuk mengetik-ketik, masih saja mengetik-ketik. Ya, kamu sampaikanlah sendiri. Kamu amalkan sendiri apa yang kamu bicarakan itu. Udah dilarang, masih saja. Mama ini. Terkadang apa yang kamu sampaikan tidak kamu amalkan, berdusta kamu nanti Enik. Saya larang menceritakan amal itu. Waalaikumsalam. Nanti kamu tidak mengamalkan, kamu mengatakan seperti itu. Berdusta lah. Bagusan kamu diam aja. Daripada saya blokir nanti itu. Waalaikumsalam Bunda Dewi. Ya harus galak lah. Kalau nggak galak gimana? Karena saya mengatakan ini khawatirnya apa yang disampaikan tidak diamalkan, pendusta kita itu yang nggak bagus. Itu yang nggak bagus. Takut saya. Apabila berbicara tadi itu tidak sesuai diamalkan itu, takut saya. Ketiga, kejujuran dalam hasrat. Terkadang seseorang sebelum melakukan pekerjaan timbul hasrat dari hatinya. Apabila Allah memberikan rezeki kepadaku, maka aku akan menyedekahkan seluruhnya atau sebagiannya. Atau hasrat seseorang apabila aku berjumpa dengan musuh di medan perperangan, maka aku akan membunuhnya tanpa takut diriku terbunuh. Atau apabila aku diberikan kedudukan, maka aku akan berlaku jujur dan tidak akan melakukan perbuatan semena-mena dan kezaliman kepada rakyatku. Ini merupakan hasrat seorang yang terkadang didukung oleh kemampuan diri hingga hasrat yang benar, atau terkadang setelah hasrat timbul keraguan dan kelemahan sehingga tidak dapat mewujudkan hasratnya. Nah, ini yang banyak terjadi. Terkadang dalam satu kampanye itu dia mempromosikan, pilihlah saya, pencet nomor sekian, saya akan amanah, saya akan apa. Tetapi kalau selama umpamanya telah duduk, dia menjabat, dia berdusta. Itu yang dikatakan hasrat tidak sesuai tadi itu. Dan begitu juga kita, sebagaimana kita berkeinginan tadi itu, kalau misalnya saya dapat rezeki lalu saya berikan ini. Itu kalau misalnya tidak hati-hati sudah jatuh kepada nazar. Kalau sudah jatuh kepada nazar, bermakna di situ hukumnya wajib. Kalau tidak dilakukan, maka dikatakan di situ akan tertimpa di situ balanya kepada kita. Nazar itu wajib jadinya. Di sini terkadang saja kita tidak jujur dengan hal itu. Sidik merupakan ungkapan kesempurnaan dan kekuatan. Apabila dikatakan fulan mempunyai selera yang benar, atau ungkapan orang yang sakit seleranya tidak benar, maksudnya adalah seleranya tidak kuat. Maka sidik dan
Sadik adalah hasrat seseorang yang baik dan didukung dengan kemampuan dan kekuatan, tidak ada kelemahan dan keraguan. Akan tetapi ia akan berusaha mewujudkan hasratnya. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab, terjun ke medan perperangan hingga aku terbunuh dengan leherku terpanah, lebih aku sukai daripada aku menjadi pemimpin suatu kaum yang terdapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Perkataan Umar merupakan ungkapan hasrat yang benar bahwa ia tidak ingin menjadi pemimpin selama masih ada Abu Bakar. Dikuatkan lagi dengan perkataan rela terbunuh. Bermakna di sini adab yang tinggi. Maka kekhalifahan itu diberikan kepada Abu Bakar dahulu, tidak mau mendahului. Yang terakhir kepada Sayyidina Ali. Keempat, jujur dalam memenuhi hasrat. Terkadang seseorang mudah mengungkapkan hasrat dan keinginannya karena tidaklah berat mengungkapkan hasrat dan keinginan. Akan tetapi dalam merealisasikannya cukuplah berat. Harus diperlu kemampuan dan keinginan yang kuat hingga hasrat itu dapat terwujud dengan benar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, orang-orang yang menempati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa pamannya Anas bin Nar tidak mengikuti perang Badar bersama Rasulullah. Lalu ia berhasrat dalam hati, demi Allah, apabila ada perperangan bersama Rasulullah lagi, aku akan berjuang mati-matian. Tidak lama kemudian Anas bin Nar mendengar seruan untuk perang Uhud. Maka secepatnya ia mempersiapkan diri untuk ikut serta dalam perperangan itu. Dan di tengah perjalanan ia bertemu Sa'ad bin Mu'az dan bertanya, wahai Abu Am, mau kemana kamu? Ia menjawab dengan penuh semangat, aku mencium bau surga. Lalu di medan perang, ia berjuang dengan penuh semangat sampai ia terbunuh mati syahid. Dan ketika dilihat jasadnya terdapat 87 tebasan pedang, tusukan anak panah. Saudara perempuannya berkata, tidaklah aku lihat wajah saudaraku kecuali dalam keadaan tersenyum. Inilah yang dikatakan syuhada. Inilah orang yang jujur dalam berhasrat. Inilah orang yang jujur dalam berhasrat. Terkadang kita banyak berhasrat tadi itu tidak sesuai dengan hasrat kita, kita sendiri yang berkeluh kesah. Ini pendusta yang banyak. Seperti yang kita katakan sebelumnya, contoh kita mau makan. Ketika saya mau makan nanti saya bagi kepada orang lain. Nah ketika kita makan tanpa orang lain tidak kita bagi, kan pendusta kita. Yang kedua, ketika kita mau membuat kopi, lalu kita minum kopi tadi itu tidak sesuai dengan selera kita, lalu kita bersumpah-sumpah sendiri-sendirinya. Berkeluh kesah kita. Dengan keinginan kita sendiri kita tidak jujur. Apalagi dengan orang lain. Padahal kita sendiri yang membuat kopi. Padahal kita sendiri yang menyeduhnya. Tidak enak kita. Berdusta tidak itu. Tidak sesuai tidak dengan kejujuran hati tadi itu. Ini tuh jatuhnya kepada selera jatuhnya. Berdusta tidak? Contoh mak makan kan. Dibuatnya telur dadar. Nanti dimakannya telur dadar tadi itu tidak enak. Sedangkan dia berkeinginan dari awalnya untuk memakan telur dadar. Membuat telur dadar. Dia sendiri yang bikin. Dia sendiri juga yang mengatakan tidak enak. Itu berdusta tidak dengan hasrat. Ini saja banyak yang berdusta. Apalagi dengan keinginan-keinginan yang lain berjihad di jalan Allah. Jadi kalau begitu salahkan diri. Ya, kalau untuk begitu kita untuk kedepannya berhati-hati. Ya sebagaimana ada keinginan kita membuat seperti itu. Oh ini tidak enak. Bermakna ini salah saya. Betul itu saudaraku ya. Sehingga apa? Kita memperbaiki diri. Begini keadaannya bermakna saya tidak boleh berkeinginan yang banyak-banyak untuk ini. Bermakna apapun yang saya buat bermakna saya harus bersyukur kepada Allah. Karena saya berbuat tadi itu tak luput daripada pertolongan Allah. Kalau saya menyalahkan bermakna saya menyalahkan Allah. Karena nafsu tadi itu. Maka bertobat kita daripada nafsu hal yang tadi itu. Assalamualaikum Guru. Izin bertanya Guru. Iya. Ya, saya sering juga mengatakan begitu kepada ibu saya Guru. Kalau misalnya kadang dia sering mengeluh ini apa
Kadang-kadang mau salahkan siapa lagi ya, salahkan diri sendiri lah. Dengan semalam saya bermimpi guru, bermimpi ketemu guru, tapi ceritanya seperti yang apa guru memandu kereta Hilux ke guru. Saya itu di belakang guru bawa terlalu kencang mobilnya itu guru. Sampai saya pertengahan jalan tuh seperti apa ya, saya ketuk lah pintu guru, saya mau ke depan juga guru, ikut yang guru buka pintunya, saya masuklah di dalamnya. Saya tengok di dalam tempat tuh banyak seperti tanah-tanah gitu guru, pasir ya guru. Apa itu ya guru, ada mungkin ada artinya guru. Maksudnya saudaraku bermimpi kita berkendaraan, begitu kah? Ya guru bawa sebuah kendaraan mobil tuh guru, seperti mobil Hilux bu guru. Guru yang memandu, saya bilang kita berdua aja guru. Saya bilang biarlah saya di belakang aja guru, di bonetnya kan di belakang. Tapi di dalam pertengahan perjalanan tuh terlalu kencang guru bawa kendaraan tuh. Jadi saya ketuk pintu yang guru, saya ikut di depan. Ya, guru bukalah pintunya. Saya masuk. Kan mungkin jalanan mungkin agak jelek bu guru. Mungkin balik apa kah? Mungkin termasuk sampai tanah-tanah di dalam ruangan gitu guru. Ya, mimpi dalam satu membawa kendaraan itu adalah sesuatu perubahan dalam sikap kita, perubahan dalam kehidupan kita, saudaraku. Karena membawa kendaraan itu mimpinya adalah suatu perjalanan. Perjalanan itu adalah perjalanan hati, ada juga perjalanan daripada kehidupan kita sehari-hari. Ada juga perjalanan dalam suatu kerohanian. Nah, itu kalau misalnya dikaitkan dalam satu mimpi, maka merupakan perubahan kepada diri kita. Maka akan ada perubahan kepada diri kita itu. Mimpi membawa kendaraan, seperti mimpi kita membawa kuda, menunggangi kuda, mimpi membawa motor, mimpi membawa mobil, mimpi naik pesawat, itu kan perubahan karena dia daripada satu tempat kepada yang tempat yang lain bermakna kan berjalan. Bermakna itu yang dikatakan jalan tadi itu yang keterkaitan perubahan. Yang condong dalam suatu kendaraan tadi itu naik ada perubahan yang kebaikan, saudaraku. Perubahan kebaikan dalam suatu kehidupan itu. Iya guru. Pernah juga mimpi bawa kendaraan begitu guru. Seperti kendaraan bus begitu guru. Jalanannya tuh sempit guru, baru banyak seleko-seleko. Tapi itu kalau tidak salah itu mobil guru. Saya yang memandu. Tapi guru bilang hati-hati bawa kendaraan ini ya. Sebab ini jalanannya sempit. Ngam-ngam saja jalanannya. Kalau salah sedikit tergores katanya begitu guru. Nah, itu adalah jalan tadi itu hati. Jalan hati tadi itu ketika kita membenarkan terkaitan bisikan-bisikan keinginan syahwat tadi itu dan ada tipu daya setan kita ikuti tergelincir, itu makna gores tadi itu. Berhati-hati kita berjalan di situ karena dalam perjalanan kerohanian berhati-hati. Maka kaji ketuhanan tadi itu harus berhati-hati kita. Tergelincir saja sedikit fatal bagi kita. Maka itu harus ada berhati-hati. Itu dikatakan perjalanan kerohanian namanya, saudaraku. Perubahan kepada diri kita. Ya. Ada lagi? Jaringan saya mungkin kurang baik nih guru. Ini lagi satu guru, ada pertanyaan. Ini kan saya kan di posisi tempat kerja guru. Kadang itu masuk waktu nih kan, jadi saya masuk waktu biasanya tuh kadang kepikiran mau sholat dulu, kadang kepikiran nantilah selesai habis live guru baru saya sholat begitu guru. Sebab saya merasakan dua-dua nih baik guru, sholat memang ya langsung. Sebab ilmu ini kan juga penting juga kan guru, kadang ilmu judulnya ada yang kita kurang paham betul-betul. Jadi kita kan kalau mengerjakan sesuatu tidak tahu ilmunya kan, jadi kita merasa bingung ya nanti guru. Jadi macam bagaimana itu guru? Nah, sengaja saya memberikan rekaman live ini
Ketika datangnya sholat, segera dilakukan sholat tadi itu. Segera dilakukan. Jadi untuk kajian ini, ketika saudaraku Yaya naik, kan bisa nanti dilihat di notifikasi agar diulang itu. Begitu. Saya enggak tahu cara merekamnya guru. Nah, Bukan. Dia ini sengaja saya membuat satu pengaturan, nanti lihat di DM atau notifikasinya. Ketika kita pencet di situ nanti ada tayang live itu. Tayang live ini kan akan terulang kembali itu di notifikasinya. Lihat di kotak masuk. oh begitu guru. Oh, baik guru. Hmm. Tadi nih seperti tadi saya mau sholat bu guru, tapi airnya tuh kan yang saya balik kendaraan ini mungkin jalanan itu agak jelek, melompat-lompat kendaraan terjatuh guru. Jadi saya mau sholat tidak ada air. Jadi apa sah guru kalau saya pakai sholat air tuh guru, dia pakai botol aqua besar yang 1,5 liter guru untuk pakai wudhu. Apa boleh guru? Sah. Ya. Bagaimana? Saya kan biasa kalau di tempat kerja nih guru kan air itu kadang susah. Jadi saya bawa memang air tuh dalam botol aqua, botol yang ukuran 1,5 liter tuh guru untuk pakai wudhu. Apa sah guru? Alhamdulillah, sudah ada niat yang bagus itu saudaraku. Ya, Sudah saya ada sering bagus bawa itu. guru. Saya sholat di atas atap kendaraan nih guru. Kalau masa waktu saya cari buka aplikasi cari arah kiblat, wudhu, saya sholat di atas kendaraan guru. Bagus itu. Karena sudah ada cermin kesungguhan di situ membawa yang keterkaitan dirigen untuk mengambil wudhu. Karena dalam perjalanan tadi waktu masuk sholat tadi itu sudah ada air wudhu. Itu bagus saudaraku. Sikap yang bagus itu. Saya senang mendengarkan perkara-perkara kejujuran perkataan dari sini sehingga dimanapun kita tidak lalai. Bagus seperti itu saudaraku. Alhamdulillah saudaraku Yahya. Senang saya mendengarkan perkara itu. Ya, seperti sekarang nih guru kan, saya kan berpikiran di mana airnya jatuh tadi. Saya pikir apa mungkin saya bertayamun aja pakai debu nih guru. Sebab air kan tidak ada sini. Iya. Boleh juga Lalu guru. saudaraku telah berniat dari rumah kan membawa dirigen kan, membawa dirigen untuk wudhu sholat. Iya guru. Bagus itu. Tiap hari begitu guru. Sebab kalau saya pulang ke rumah saya sudah masuk waktu asar, saya ketinggalan lagi waktu duhur guru. Jadi biasanya tuh saya sholat duhur di tempat kerja, pulang di rumah sholat asar di rumah. Alhamdulillah. Bagus saudaraku saya. Biasa juga mungkin biasa sekali-sekali tuh mungkin waktu betul-betul tidak biasa saya sholat duhurnya di rumah tuh guru. Tapi sudah masuk waktu asar guru. Tapi saya dulu akan sholat duhur dulu baru saya sampai asar guru. Apa asar dulu baru duhur guru? Gimana? Gimana? Kadang tuh biasa berlaku juga tidak sempat saya sholat saya pulang ke rumah kan guru. Baru saya sholat duhur sekali, tapi sudah masuk waktu asar guru. Tapi saya dulu kan sholat duhur dulu guru, baru sholat asar. Apa dibolehkan begitu guru? Asar dulu saudaraku. Asar dulu sebab saya pernah mendengar ceramah atau membaca dia kan harusnya tertib guru, harusnya ikut waktu katanya. Tapi boleh juga asar dulu baru duhur, boleh juga duhur baru asar. Karena kalau kita mengikut katanya tertib biar duhur dulu baru asar katanya begitu. Iya, tapi di situ kalau misalnya sudah masuk asar, asar dulu. Asar Atau dulu nanti ya, guru. dia. Ya guru, terima kasih guru. Niatnya niatnya keadaan kalau asar setelah itu Guru pernah baca buku ya, jadi saya duhur dulu baru asar lagi. Ya, tidak tahu, enggak apa-apa. Dimaafkan itu. Yang penting niat saudaraku bagus itu. Karena saya mencerminkan dalam satu cerminan dimanapun membawa apa tadi itu, dirigen tadi itu. Itu sudah bagus itu saudaraku. Berusaha untuk itu terus itu ya. Senang saya mendengarkan saudara seperti ini. Bagus saudara Yaya.
Dia kalau misalnya membawa dirigen tadi itu, dia tidak boleh kena, dia ada hukum-hukum untuk mengambil air wudhu tadi itu, ada air yang 3 ember batasannya. Ada yang 1 ember, ada yang mata air, ada air yang mengalir. Maka caranya mengambil wudhu tadi itu jangan sampai menetes kembali. Kalau dia di dalam dirigen, jangan sampai air wudhu tadi itu jatuh kembali bekasnya itu kepada air yang dirigen itu, tidak boleh itu. Karena dia tidak mengalir. Maka dijauhkan cara mengambil wudhunya. Kalau di tangan dia caranya begini dulu. Dari atas ini dulu, dari ujung dari ini dulu mengambilnya. Diusap begini. Dari ujung dari ini dulu, diusap begini. Jangan sampai menetes tetesan itu kepada air yang 1 ember tadi itu. Atau 1 dirigen tadi itu. Jangan sampai menetes ke situ, saudaraku. Harus dijauhkan cara mengambilnya begini. Begitu, saudaraku ya. Jangan kena tampung lagi, kecuali umpamanya air itu air sumur. Boleh karena melebihi daripada kadar 3 ember. Yang kedua, air mengalir boleh karena dia ada aliran air di situ. Begitu, saudaraku ya. Kalau air dalam 1 ember tidak boleh menetes air di situ. Ya, silakan saudaraku Arisman. Sudah apa itu saudaraku Yaya? Silakan guru, ngelek deh guru. Oh, Mana tahu ada saudara-saudari yang lain ingin bertanya guru. Saya paham guru dan akan merubah lagi kepada yang lebih baik. iya. Ya, silakan saudaraku Arisman. Ada yang mau dibicarakan sebelum kita apa ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf. Sepertinya sudah ada urut di sini, mohon maaf. Iya. Dilanjutkan nanti sebentar malam insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi saya kesempatan, kesehatan, begitu pula kepada saudara-saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan keistiqaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh dan semuanya. Amin insyaallah. Di sini sudah masuk zuhur, ada masa nanti kita silaturahmi kembali. Mudah-mudahan Bapak kita semuanya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan selamat beribadah.